Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Gunung Kidul. Hari ini kami akan melakukan modul 2.3 demonstrasi kontekstual coaching untuk supervisi akademik. Saya Nur Fitria, SMP Negeri 1 Purwosari, bersama rekan saya Rusmila dari SDN Karang Tengah 2 Purwosari dan Deni Umiati dari SDN Negeri Giri Suko Panggal. selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nur Fitria. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rusmila. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah baik. Iya, alhamdulillah kabarnya baik ya, Bu. Nah, Ibu, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Pertama-tama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Baik, Bu, pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian, bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee? Dan bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa ya, disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kita pada hari ini. Kompetensi yang akan saya kembangkan pada coaching hari ini yaitu yang pertama presensi kehadiran atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Ya, baik, bagus sekali. Pertanyaan kedua yaitu kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin saya observasi. Kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Ya, kemudian yang terakhir ya, Bu, indikator apa ketercapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan oleh Ibu. Saya ingin coachee bisa mencari solusi atas permasalahannya dan melakukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya tersebut. Ya, itu ide yang sangat cemerlang ya, Bu. Demikian ya, Bu, pra-observasi kita kali hari ini. Sangat bagus ide-ide yang Ibu sampaikan. Baik, Bu, terima kasih. Selamat pagi, Bu. Apa kabarnya hari ini? Selamat pagi Bu Fitri, baik. Oke, Bu. Hari ini apa yang bisa saya bantu ya? Hari ini Fitri ada waktu untuk saya. Ada. Terima kasih Bu. Hari ini saya ingin berkonsultasi kepada Ibu. Oke. Gini Bu, sebagai seorang guru kelas dan saya berada di kelas atas, saya ingin meningkatkan kompetensi dalam pembelajaran saya di kelas Bu. Oke, kira-kira apa tujuan Ibu dalam meningkatkan kompetensi tersebut? Saya ingin menciptakan kelas saya dengan kondusif dan menyenangkan untuk pembelajaran siswa-siswa saya. Oke. Apa yang sudah Ibu lakukan untuk mencapai tujuan tersebut? Selama ini saya sudah mencoba berbagai media untuk metode pembelajaran, tetapi belum ada yang benar-benar kondusif dan efektif untuk anak-anak. Oke. Dan apa yang menjadi tantangan Ibu dalam mencapai tujuan tersebut? Saya masih kesulitan untuk mengendalikan siswa saya yang suka berbicara, bercanda saat pembelajaran berlangsung, Bu. Oke. Apakah Ibu membutuhkan sesuatu untuk mencapai tujuan tersebut? Ya Bu, saya membutuhkan strategi untuk mengendalikan siswa saya yang suka berbicara dan bercanda di dalam kelas, Bu. Oke, baiklah. Mari kita bahas strategi untuk mengendalikan siswa. Menurut Ibu, strategi apa ya yang bisa kita terapkan? Pertama-tama kita perlu memahami penyebab siswa
itu suka berbicara di kelas. Oke. Kemudian berikutnya, apakah karena mereka memahami pelajaran? Saya kira mereka belum memahami pembelajaran yang saya lakukan. Oke, berarti kalau seperti itu anak-anak butuh memahami pembelajaran yang dilakukan ya? Iya, Bu. Oke. Mungkin ada lagi selain itu? Mungkin saya juga perlu memberikan penguatan positif kepada anak-anak, kepada siswa saya agar bisa memberikan pujian kepada mereka, penghargaan kepada mereka, sehingga mereka bisa lebih senang mengikuti kegiatan pembelajaran saya, Bu. Oke, bagus sekali Bu. Ke depan bisa Ibu lakukan rencana itu ya? Iya, Bu. Insya Allah akan saya lakukan rencananya. Oke. Bagaimana Bu, dari apa yang kita coachingkan hari ini, apakah Ibu sudah memiliki gambaran tentang strategi yang Ibu lakukan? Insya Allah saya sudah memiliki gambaran dan memiliki tujuan apa yang akan saya lakukan nanti untuk kedepannya agar lebih baik. Oke, baiklah Bu. Saya rasa kita sudah selesai untuk hari ini. Silakan nanti Ibu bisa mengimplementasikan strategi tersebut dan beritahu saya hasilnya nanti. Iya, Bu. Terima kasih, Bu, atas pencerahannya. Mohon maaf telah mengganggu waktunya. Oke, tidak apa-apa Bu, saya malah senang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Bagaimana tadi hasil dari coaching hari ini Bu Nur Fitria? Apakah sudah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Bu, saya lega sekali. Coaching hari ini sudah berjalan dengan baik dan lancar. Iya, alhamdulillah ya Bu. Nah, setelah melakukan observasi bersama Koci, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan ya Bu. Yang pertama, apa yang sudah didapatkan dari coaching dan indikator ketercapaiannya? Tadi saya sudah menerapkan pertanyaan sesuai dengan alur Tirta. Saya sudah menanyakan tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Saya juga sudah menanyakan alur-alur pertanyaan sehingga Koci tadi bisa menemukan jawaban dari permasalahannya. Iya, baik sekali ya Bu Nur Fitria. Alhamdulillah Ibu sudah berhasil melakukan proses coaching sesuai dengan alur Tirta dan sesuai yang saya amati juga. Di sini saya ada beberapa catatan ya Bu. Di sini Bu Nur Fitria sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur Tirta. Terus Bu Nur Fitria juga sudah melakukan rasa tanggung jawab yang ada pada Koci, sehingga yang akan dilakukan mudah-mudahan coaching yang selanjutnya akan berjalan dengan lancar dan baik. Amin. Ya, luar biasa proses coaching hari ini. Mudah-mudahan Ibu sukses ke depannya dan sukses pada coaching-coaching selanjutnya. Amin. Ya, terakhir ya Bu, kompetensi apa yang ingin dikembangkan berdasarkan coaching yang sudah dilakukan? Saya ingin lebih memperdalam alur Tirta sehingga saya dalam coaching-coaching berikutnya bisa menjadi lebih baik. Iya, terima kasih ya Bu. Alhamdulillah coaching yang Ibu sudah lakukan berjalan dengan lancar. Baik, terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Rusmila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Heni. Bagaimana kabar Bu Nila hari ini? Alhamdulillah, kabar saya baik Bu. Alhamdulillah. Nah Ibu, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Yang pertama yang akan saya tanyakan yaitu dan akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian yang akan kita lakukan. Pada coaching kita hari ini, coach dan coacha akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik, memberikan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan alur Tirta. Ibu, bagaimana memberikan pertanyaan berbobot kepada coach dan bagaimana coach tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan yang Ibu berikan. Yang langsung saja Ibu, yang pertama yang akan saya tanyakan yaitu
Kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama itu passion, terus mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, bagus Bu. Untuk yang kedua pertanyaannya, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin Ibu observasi? Kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu adalah mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Oh, bagus. Kemudian yang terakhir ya Bu, indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang Ibu inginkan. Saya ingin coach saya itu bisa menemukan solusi dari permasalahan atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya, Bu. Seperti itu. Oh iya, bagus, sangat cemerlang ide Ibu. Demikian Ibu, pertanyaan pra-observasi kali ini. Silakan Ibu melakukan coaching dan semoga berjalan dengan lancar. Ya, terima kasih Ibu atas kesempatannya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nur Fitria. Waalaikumsalam, Bu Rusmila. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah baik, Bu. Ya, bolehkah saya duduk di sini? Monggo silakan. Iya. Hari ini saya ingin mengajak ngobrol Ibu Nur Fitria. Kira-kira Ibu keberatan? Tidak, Bu, justru itu saya ingin meminta bantuan kepada Bu Rusmila untuk menyelesaikan masalah yang saya hadapi. Ya, baiklah, terima kasih. Semoga pembicaraan kita hari ini bermanfaat ya, Bu. Iya, Bu. Nah, itu yang saya harapkan. Iya. Nah, akhir-akhir ini saya perhatikan Ibu Nur Fitria sepertinya tidak bersemangat. Ada apa ya yang mengganggu Bu Nur Fitria sebelumnya? Iya, terima kasih sekali Bu sudah memperhatikan dan membantu saya. Jadi kira-kira apa yang bisa saya bantu, Bu? Saya hanya ingin dapat meminta solusi atas masalah ini. Ya, lalu apa yang menjadi tujuan akhir obrolan kita, Bu? Saya itu masih bingung Bu dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Seperti itu. Jadi Ibu bingung dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Nah, coba ceritakan kepada saya, Bu, apa yang Bu Nur Fitria rasakan saat ini? Saat saya mengajar itu murid dalam pembelajaran berdiferensiasi, anak-anak ada yang tidak melakukan apa yang saya instruksikan. Padahal saya sudah menyiapkan alur pembelajaran yang berdiferensiasi. Nah, hal ini yang membuat saya kurang bersemangat, Bu. Jadi itu yang membuat Ibu tidak bersemangat. Nah, apa yang membuat Ibu Nur Fitria kurang bersemangat? Saya merasa ada beberapa murid tidak bisa mengikuti alur pembelajaran berdiferensiasi yang saya buat dengan baik. Seperti itu. Maksudnya murid menjadi tidak belajar atau bagaimana, Bu? Tidak juga sih, Bu. Hanya saja saya merasa ketika masuk kelas dan melakukan pembelajaran berdiferensiasi, pada saat mereka kerja kelompok, beberapa murid malah tidak melakukan perintah yang saya buat di lembar kerja. Seperti itu ya, Bu, permasalahannya. Baiklah, saya mengerti maksud Bu Nur Fitria. Sekarang bisakah Ibu menjelaskan proses pembelajaran di kelas? Ya, seperti biasa sih, Bu. Pada pembelajaran dimulai berdoa, kemudian dilanjutkan apersepsi, ada ice breaking juga, dan menjelaskan tujuan dari kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan. Nah, ketika anak-anak mengerjakan tugas kelompok, saya berkeliling memperhatikan anak-anak dalam mengerjakan tugas kelompok. Nah, pada saat kerja kelompok tersebut, ada beberapa murid yang tidak mengerjakan tugas sesuai dengan perintah pada lembar kerja. Ketika mengerjakan tugas itu, sebagian dari mereka kurang bersungguh-sungguh. Apa ada yang salah dengan pembelajaran saya ya, Bu? Seperti itu permasalahannya. Nah, menurut Bu Nur Fitria, salahnya di mana ya? Menurut saya dalam mengerjakan tugas, Bu. Oh, begitu. Baiklah, saya ingin tahu selama ini apa yang sudah Bu Nur Fitria lakukan untuk membuat murid dapat melaksanakan sesuai instruksi di lembar kerja. Saya sudah mengajak anak bermain dalam pembelajaran, saya sudah ice breaking, saya juga sudah mengadakan diskusi kelompok, tapi mereka terlihat bermain dan tidak mengerjakan tugas lagi. Seperti itu ya, Bu. Oh, jadi Ibu sudah
melakukan banyak hal, tapi anak masih tetap terlihat bermain dan tidak mengerjakan tugas. Nah, apakah ini berlangsung setiap hari, Bu? Tidak setiap hari sih Bu, hanya saat kegiatan yang sifatnya kerja kelompok. Oh, begitu. Kalau boleh saya simpulkan, pembelajaran Bu Nur Fitriah sudah baik. Namun ada beberapa siswa yang membuat kurang bersemangat, kan? Betul Bu, jadi saya memang merasa anak-anak yang tidak mengerjakan tugas kelompok mempengaruhi semangat saya dalam mengajar. Begitu permasalahannya. Baiklah, berarti sekarang Bu Nur Fitriah sudah tahu apa yang menyebabkan turunnya semangat Bu Nur Fitriah. Lalu masih adakah kendala lain, Ibu? Menurut saya nggak ada sih Bu. Saya hanya ingin murid itu bersemangat dalam mengerjakan kelompok. Seperti itu ya. Itu langkah awal yang sangat baik. Nah, dari penjelasan Bu Nur Fitriah, kira-kira apa rencana ke depan yang ingin Ibu Nur Fitriah perbaiki? Saya akan memperbaiki pembelajaran berdiferensiasi yang berpihak pada murid, sehingga pembelajarannya aktif dan menyenangkan. Oh ya, bagus, sangat bagus ya Bu. Nah, adakah hal lain yang akan Ibu Nur Fitriah terapkan? Saya akan berusaha mengatur suasana hati Bu sebelum mengajar, sehingga saya berharap akan berimbas pada murid. Nah, selain itu, saya akan mencari metode lain atau diferensiasi produk lain yang akan saya terapkan pada anak-anak yang tidak mengerjakan tugas. Ya, sangat bagus ya Bu rencana yang ingin Ibu terapkan di kelas. Kira-kira siapa yang bisa membantu Bu Nur Fitriah dalam hal ini? Saya punya teman CGP itu Bu Win, beliau angkatan 6, dan selain itu saya mungkin akan berkolaborasi dan akan meminta saran kepada kepala sekolah saya. Oh, seperti itu ya Bu. Berarti intinya Ibu akan berkolaborasi dengan teman rekan sejawat dan meminta saran dari Bapak Kepala Sekolah. Nah, dari hasil diskusi kita, komitmen apa yang akan Ibu terapkan agar pembelajaran berdiferensiasi bisa berjalan dengan baik? Pertama, saya akan memperbaiki suasana hati saya, memperbaiki pembelajaran di kelas saya, dan juga mengajak rekan guru lain untuk berdiskusi dan belajar bersama, terkhusus untuk meningkatkan kualitas pembelajaran berdiferensiasi. Wah, bagus sekali, semangat ya Bu. Saya yakin Bu Nur Fitriah pasti bisa. Semangat juga buat Bu Rusnila. Saya menjadi lega bisa bercerita dan menemukan solusi dari masalah saya. Ya, sama-sama ya Bu. Terima kasih atas waktunya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bagaimana hasil dari coaching hari ini? Apakah berjalan lancar? Alhamdulillah Bu, coaching pada hari ini berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Setelah melakukan observasi bersama coaching, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, apa yang sudah didapatkan dari coaching dan indikator ketercapaiannya? Selama coaching, saya sudah melakukan sesuai dengan alur Tirta. Terus saya menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Saya juga sudah menggali kompetensi dari coaching untuk menemukan solusinya dan permasalahannya, Bu. Baik, Bu Nila. Bu Nila sudah berhasil melakukan proses coaching sesuai dengan alur Tirta dan sesuai yang saya amati juga. Ada beberapa catatan Bu Nila yang untuk Bu Nila. Bu Nila sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur Tirta. Bu Nila juga sudah menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada coaching, sehingga yang akan dilakukan berjalan dengan baik. Luar biasa proses coaching hari ini Bu Nila. Mudah-mudahan Ibu sukses ke depannya dan sukses pada coaching-coaching berikutnya. Yang terakhir, kompetensi apa yang ingin dikembangkan berdasarkan coaching yang sudah dilakukan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu memahami dan mendalami alur Tirta lagi supaya coaching selanjutnya menjadi lebih baik, seperti itu Bu. Baik. Terima kasih Bu Nila sudah melakukan sesi tanya jawab pada kali ini dan semoga sukses ke depannya.
Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nur. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Heni? Alhamdulillah, hari ini kabar saya baik-baik saja, Bu Nur. Oke Bu, nah sebelum kita melakukan coaching hari ini, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang coaching dan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum, kemudian bagaimana Ibu menanyakan pertanyaan yang berbobot, dan lain sebagainya. Nah Ibu, kita langsung ke pertanyaan saja. Yang pertama yaitu kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kita hari ini? Terima kasih Bu. Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching hari ini yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke. Yang kedua yaitu kompetensi spesifik apa sih yang ingin Ibu kembangkan? Kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, pertanyaan yang berikutnya adalah apa indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan? Saya ingin coach saya menemukan solusi dan langkah-langkah untuk memecahkan masalahnya. Wah, itu ide yang cemerlang ya Bu. Baik, untuk observasi kita kali ini, pra-observasi kita kali ini sudah selesai. Berikutnya Ibu silakan berdiskusi dan silakan melakukan observasi kepada coaching. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, kabar baik Bu. Alhamdulillah. Dengar-dengar ada yang ingin Ibu bicarakan dengan saya? Iya Bu, saya ingin berkonsultasi dengan Ibu. Ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Ibu. Baik. Jadi apa yang ingin Ibu sampaikan kepada saya? Begini Bu, ini terkait rekan guru di sekolah. Saya perhatikan di tahun ke tahun tidak ada perubahan. Penyampaian materi pembelajaran masih menggunakan metode konvensional saja. Ceramah lagi. Maka dapat kita ketahui ya Bu, perkembangan zaman semakin canggih, teknologi perkembangan semakin pesat, tapi guru-guru di sekolah tidak mau terjadi perubahan, hanya mengandalkan metode konvensional saja. Jadi seringnya pembelajaran menjadi kurang bervariatif, begitu Bu. Oh oke. Kalau begitu saya garis bawahi ya Bu. Jadi permasalahan Ibu adalah pembelajaran dari rekan-rekan guru yang kurang bervariatif, itu ya Bu? Iya Bu, seperti itu. Jadi pembelajarannya kurang bervariatif, terus medianya atau metode model pembelajarannya juga masih lama gitu. Oke, kira-kira dari percakapan kita hari ini apa yang ingin Ibu dapatkan? Dari percakapan kita hari ini, saya ingin mendapatkan adanya perubahan di sekolah saya Bu, khususnya perubahan dalam hal penyampaian materi dari pembelajaran yang akan diajarkan kepada peserta didik, seperti itu Bu. Oh jadi begitu ya Bu. Harapan adanya perubahan, dan kira-kira perubahan yang Ibu inginkan itu apa? Saya ingin ada perubahan, misalnya dalam hal penyampaian metode, model media pembelajaran yang bervariatif. Misalnya saja menggunakan berbagai aktivitas pembelajaran seperti kuisis yang sekarang lagi marak ya Bu, terus atau membuat slide, presentasi, PowerPoint juga itu lebih baik Bu daripada hanya mengandalkan metode ceramah tanpa adanya media apapun. Ini ya itu supaya apa? Tujuannya supaya pembelajaran lebih bervariatif, seperti itu Bu. Oh iya ya.
Dari yang Bu Mila sampaikan tadi, pembelajaran dengan menggunakan bervariasi metode-metode dan media bisa dikatakan ada kondisi yang ideal ya Bu. Iya, Bu, Itu seperti itu. berada di level 10, kira-kira di sekolah Ibu berada di level berapa Bu? Menurut saya di sekolah saya baru sampai level 5 Bu, karena di sekolah saya itu lebih banyak guru-guru senior, sehingga untuk level yang lebih tinggi itu masih sulit. Jadi kondisi sekarang ini ya masih di level 5 seperti itu. Oke, di level 5. Di kondisi sekarang ini kira-kira di level berapa bisa ditingkatkan agar adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif lagi Bu? Menurut saya ada di level 7 Bu, karena yang bisa dilakukan perubahan yaitu untuk dilakukan agar menciptakan adanya perubahan seperti itu. Oke, dari level 5 ke level 7 ya Bu, bisa dilakukan perubahan. Kira-kira usaha apa yang akan Ibu lakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut? Sebenarnya saya juga masih memikirkan ya Bu, apa rencana atau tindakan yang akan saya perbuat. Mungkin langkah awalnya saya akan merencanakan kegiatan mentoring atau seperti pendampingan individu antara saya dan rekan guru secara face to face atau secara bergantian. Oke, Ibu merencanakan dengan mentoring atau pendampingan individu. Kira-kira selain peningkatan kompetensi guru khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran, dalam hal menggunakan media yang bervariatif ya Bu ya. Ya Bu, kalau bukan dengan mentoring itu saya akan mencoba konsultasi Bu dengan kepala sekolah atau wakasek kurikulum untuk membuat kegiatan pelatihan atau workshop yang tujuannya untuk meningkatkan pembelajaran di sekolah seperti itu. Oke ya Bu. Berarti sudah mencerahkan dengan monitoring, pendampingan, pelatihan, workshop. Nah, dari ketiganya ini, saat ini lebih nyaman atau bisa terrealisasi itu yang mana Bu? Menurut saya sepertinya yang mentoring Bu, karena kalau yang untuk pelatihan atau workshop itu perlu persiapan yang lebih matang, waktunya tidak sebentar, terus biaya, narasumber yang berkompeten, jadi ya lebih lama dilakukan. Nah, seperti itu Bu. Jadi yang lebih cepat itu ya mentoring. Ya betul Bu. Untuk kegiatan mentoring ini, apa Ibu membutuhkan support atau memerlukan siapa untuk membantu? Saya akan minta bantuan kepada rekan guru di sekolah, teman yang ahli IT menggunakan pembelajaran yang variatif. Misalnya di sekolah saya itu ada Pak Guru yang bernama Pak Rifki, itu pintar Bu, pintar sekali dalam hal IT seperti itu. Oke. Berarti Mila akan melakukan mentoring ini dengan cara kolaboratif dengan rekan-rekan kerja. Kira-kira kapan Bu mau dilaksanakan atau direalisasikan rencana Ibu ini? Insya Allah secepatnya Bu, minggu depan Insya Allah saya akan melakukan dan akan berkoordinasi dulu, terus berkolaborasi dengan rekan di sekolah saya. Bagus sekali Bu, sangat bagus sekali. Kira-kira Bu, dari percakapan kita hari ini, apa sih yang bisa Ibu dapatkan dari saya? Dari percakapan hari ini saya itu mendapatkan gambaran bagaimana cara untuk terjadi perubahan di sekolah saya, yaitu dengan cara tadi kegiatan mentoring, kemudian dibantu juga dengan rekan guru di sekolah yang memang guru tersebut memiliki keahlian bermanfaat di bidang media pembelajaran seperti itu. Bagus sekali Bu. Dari percakapan kita hari ini, apa sih yang Ibu dapatkan? Dari percakapan hari ini yang ingin saya dapatkan itu terjadi perubahan di sekolah saya, terutama ya itu dalam hal media yang bervariatif yang akan dipakai untuk pembelajaran kepada peserta didik seperti itu. Oke, sangat bagus Bu. Nanti saat
sudah terlaksana. Saya tunggu ya Bu, cerita-cerita dari Ibu. Kita sharing-sharing seperti itu ya Bu. Saya kira cukup sampai di sini saja. Semoga rencana Bu Nila dapat berjalan dengan lancar, dan semoga pertemuan kita kali ini bisa membuka atau mencerahkan apa yang menjadi unek-unek dari Bu Nila. Iya, terima kasih Bu sudah mendengarkan cerita dari saya. Mudah-mudahan apa yang akan saya lakukan mendapatkan perubahan di sekolah saya. Seperti itu. Terima kasih banyak Bu sudah mau meluangkan waktu. Mudah-mudahan pertemuan kita hari ini dapat bermanfaat. Iya. Terima kasih ya Bu. Iya, sama-sama Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hasil dari proses coaching tadi? Alhamdulillah Bu Nur, berjalan dengan lancar. Oke, nah Bu Heni setelah melakukan observasi bersama coaching tadi, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan. Yang pertama yaitu apa yang sudah Ibu dapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Terima kasih. Selama coaching, saya sudah melakukan dengan alur tinta, menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Saya juga sudah menggali kompetensi dari coaching untuk menemukan solusinya. Gitu Bu. Oke, baik sekali ya Bu. Ibu sudah menemukan pertanyaan-pertanyaan dan mengarahkan coaching untuk bisa mencari solusi. Kemudian Ibu juga sudah melakukan pertanyaan sesuai dengan alur tirta. Nah, saya mohon izin menyampaikan hasil pengamatan saya tadi ya. Ya. Yang pertama yaitu Bu Heni memang sudah berhasil melakukan coaching sesuai dengan alur tirta. Kemudian Bu Heni juga sudah mengarahkan coaching dalam mencari solusi dan langkah permasalahannya. Kemudian Bu Heni juga sudah menemukan rasa tanggung jawab pada coaching sehingga apa yang dilakukan coaching tersebut bisa berjalan baik ke depannya. Nah, selain itu berdasarkan hasil catatan saya tadi bahwa Ibu sudah fokus pada kehadiran, Ibu juga sudah mendengarkan secara aktif dengan coaching tersebut, dan Ibu sudah melakukan pertanyaan yang berbobot. Baik Ibu, satu lagi pertanyaan boleh? Iya. Oke. Kompetensi apa lagi yang diinginkan atau yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching yang sudah dilakukan hari ini? Saya ingin memahami dan mendalami alur tirta supaya coaching selanjutnya bisa berjalan dengan lancar dan bisa lebih baik lagi. Oke, bagus sekali Bu, luar biasa. Baik Ibu, terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab kita kali ini. Demikian proses coaching hari ini. Semoga sukses pada coaching-coaching berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian praktek demonstrasi kontekstual modul 2.3. Semoga menginspirasi dan bermanfaat. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.